Chapter 124-127. Gairah sang CEO dingin. Sore hari jet pribadi milik keluarga Wiguna mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu artinya dua pasang pengantin baru itu sudah sampai di tanah air. Alhamdulillah akhirnya sampai juga, kata Sinta. Mereka berempat berjalan menuju pintu keluar. Saat mereka sudah sampai di luar, semua keluarga mereka sudah menunggu kedatangan mereka. Mama, panggil Sinta dan diikuti suaminya. Sinta mencium punggung tangan kedua orang tuanya dan diikuti oleh suaminya. Tak jauh beda dari Aldi dan Sinta. Pasangan Gio dan Sisil pun melakukan hal yang sama pada kedua orang tua dan mertua mereka. Mobil kedua keluar besar itu pergi meninggalkan bandara dan menuju ke rumah baru Sinta dan Sisil. Anggun nggak ikut menjemput kalian? Tanya Rahman. Nggak pas soalnya Fandi abis jatuh, jawab Aldi. Jatuh di mana? Kata Rahman. Jatuh dari pohon mangga pak waktu mau ngambil mangga muda buat istrinya, ucap Anggun. Terus gimana keadaannya? Kakinya terkilir pak. Ya udah nanti kita semua pergi ke sana untuk melihat keadaan Fandi, kata Ririn mama Sinta. Iya mah rencananya nanti malam kami juga mau bikin acara barbek, kata Aldi. Wah bagus itu. Tak terasa mobil kedua keluarga besar itu pun sampai. Sinta dan keluarganya turun dari mobil, begitu juga dengan keluarga Sisil. Mereka masuk ke rumah masing-masing. Ma, Pak entar malam nginap di sini aja, kata Aldi. Iya, entar kita sama-sama pergi ke rumah Fandi, ucap Sinta. Papa sih terserah sama kalian aja, kata Rahman. Gimana ma? Tanya Aldi. Ya mama mau. Sinta dan Aldi memutuskan untuk istirahat, begitu juga dengan kedua orang tua mereka. Karena nanti malam mereka akan berkumpul di rumah Fandi. Di rumah Anggun. Selesai diurut kaki Fandi sudah bisa dibawa jalan. Fandi dan mertuanya sedang berada di taman. Mereka sedang melihat persiapan buat acara barbek nanti malam. Mas, panggil Anggun. Iya sayang. Aku mau makan rujak. Minta tolong beliin sama Bibik ya. Nggak mau. Terus. Mas yang bikinin. Kaki belum sembuh total malah dikasih tugas lagi. Kamu punya dendam ya baby sama Dedi kok kamu tega nyiksa Dedi terus. Mas nggak mau. Mau sayang, yuk kita bikin. Anggun berjalan ke dapur diikuti suaminya dari belakang. Sesampainya di dapur Anggun menyiapkan buah segar untuk rujaknya nanti. Mas duduk di sini dan tolong kupaskan mangga mudanya. Fandi mengikuti instruksi dari istrinya itu. Fandi mengupas kulit buah mangga dengan sangat telaten. Anggun menyiapkan cabai dan bumbu lainnya. Anggun mulai mengulek cabai, gula merah dan bumbu lainnya. Sayang mas udah selesai nih ngupas kulitnya. Tolong potong-potong mas sama buah yang ada di dekat kamu juga. Fandi memotong semua buah yang disiapkan istrinya tadi. Anggun sudah selesai mengulek bumbu rujaknya. Anggun memasukkan buah yang sudah dipotong-potong sama suaminya tadi. Selesai, ucap Anggun. Wah kelihatannya enak nih sayang. Mudah-mudahan ya mas. Anggun duduk di samping suaminya dan menikmati rujak yang sudah dia bikin tadi. Fandi menelan salivanya melihat istrinya begitu lahap memakan mangga muda. Sayang apa rasanya nggak asam? Nggak, ini enak banget malah. Mas mau coba. Buat kamu aja sayang. Anggun menikmati kembali rujaknya. Fandi tersenyum melihat tingkah istrinya itu. Tak berapa lama rujak tadi sudah masuk ke perut Anggun. Udah kenyang? Tanya Fandi. Belum, jawab Anggun. Mau makan apa lagi? Mau makan udang crispy buatan Mama Diana. Mama belum datang sayang. Yah terus gimana dong? Mulai sedih. Jangan sedih gitu entar lagi mama pasti datang, ucap Fandi menenangkan istrinya. Anggun menganggukkan kepalanya. Kita ke taman lagi yuk lihat persiapan nanti malam.
Anggun pun bangun dari duduknya. Saat mereka mau berjalan tiba-tiba Diana datang menghampiri anak dan mantunya. "Anggun sayang," panggil Diana. "Mama," jawab Anggun. "Kebetulan Mama udah datang," kata Fandi. "Kenapa kalau Mama udah datang?" "Nggak kenapa-napa Ma, cuma tadi Anggun pengen dibuatin udang crispy sama Mama," ucap Fandi. "Wah, benarkah itu sayang?" tanya Diana. "Benar Ma," jawab Anggun malu. "Ya udah, kamu duduk manis di sini biar Mama buatin udang crispy-nya." "Sayang, Mas tinggal ke taman dulu ya. Kamu di sini sama Mama." Fandi mencium kening serta bibir istrinya sekilas. Setelah itu Fandi pergi meninggalkan dua wanita cantik yang beda usia itu. Malam hari, kedua keluarga besar macan Asia sudah berkumpul di taman. Mereka sedang asik bercengkerama. Sedangkan Anggun dan Fandi belum turun dari kamar mereka. Tak berapa lama keluarga Rahman dan Revanov pun datang. Wiguna dan Dwi Pangga pun menyambut kedatangan para sahabat mereka. Sinta dan Aldi mencium punggung tangan kedua orang tua Anggun dan Fandi. Kemudian diikuti oleh Gio dan Sisil. Mereka duduk di kursi yang sudah disediakan. "Om Fandi sama Anggun mana?" tanya Aldi pada Wiguna. "Masih di kamar Al. Gi, si Fandi masih aja nyempatin bercocok tanam." Mereka melanjutkan mengobrol sambil menunggu Fandi dan Anggun datang. Di kamar Anggun, Fandi entah sudah berapa kali bergonta-ganti pakaian dari tadi. Tapi belum ada juga yang cocok menurut istrinya itu. "Sayang, ini gimana?" tanya Fandi yang baru mengganti pakaiannya. "Kurang cocok Mas. Ganti." Walaupun kesal tapi Fandi tetap menuruti keinginan istrinya itu. Fandi mengganti bajunya kembali. Tak berapa lama Fandi pun keluar. Anggun terpesona melihat ketampanan suaminya itu. "Perfect. Mas terlihat sangat tampan," puji Anggun. "Makasih sayang pujiannya. Istri Mas juga sangat cantik. Kita turun yuk Mas, kasihan yang lain udah nunggu kita." Anggun dan suaminya berjalan menuruni tangga. Fandi merangkul pinggang istrinya itu. Sampai di taman Anggun melihat para sahabatnya sudah datang. "Hai guys, udah lama ya nunggunya," kata Anggun sambil memeluk kedua sahabatnya itu. "Kita baru nyampe kok Gun," ucap Sinta. "Parah lo Van," bisik Fandi. "Maksud lo?" "Iya, masa lagi rame gini iyo masih sempat ninaena." Kletak. Satu pukulan mendarat di kepala Aldi. "Kok lo mukul kepala gue? Biar pikiran lo nggak jorok mulu. Kalau bukan karena ninaena terus kenapa lo telat datang?" "Itu karena istri gue nyuruh gue gonta-ganti baju jadi telat deh." "Oh iya, gimana kaki lo?" "Alhamdulillah udah baikan Al. Itu akibat lo suka nindas gue tuh. Kualat kan lo," kata Aldi. Kletak-kletak. Fandi memukul lengan Aldi 2 kali. "Lo kok mukul gue lagi sih Van?" kesal Aldi. "Salah sendiri, ngapain lo ngumpat gue? Kalian kenapa sih kalau ketemu berantem terus?" ucap Anggun. "Suami lo tunggu nyiksa gue." "Nggak sayang, dia ngumpat Mas duluan." Sudah kalian berdua sama saja," kata Anggun. "Sayang, mana mungkin Mas sama kayak dia. Sekarang Mas sama Aldi panggang daging yang ada di sana. Au, kaki Mas masih sakit sayang, jadi nggak kuat berdiri lama-lama." "Alasan Iovan," kata Aldi. "Tuh kan sayang, dia yang mulai duluan. Aldi, kaki suami gue memang sakit. Jadi lu sama Gio aja yang bakar dagingnya ya." "Baiklah Gun," kata Aldi. Fandi tersenyum penuh kemenangan pada Aldi. "Awas lo Van, gue balas lo nanti." Mereka pun memulai acara barbeknya. Aldi dan Gio memanggang daging sapi yang sudah disediakan oleh keluarga besar Anggun. Anggun sangat senang karena semua orang yang disayang semuanya berkumpul di rumahnya, mulai dari suami, orang tua, dan sahabatnya. Anggun berharap semoga persahabatan mereka akan tetap terjaga sampai akhir waktu nanti. Chapter 125. Pagi ini Fandi akan pergi ke kantor.
Karena sudah beberapa hari libur untuk menemani sang istrinya di rumah. Fandi turun ke bawah untuk sarapan bersama istri tercinta. "Morning sayang," mengecup kening sang istri. "Morning mas." Anggun mengambilkan nasi beserta lauk untuk suaminya. Anggun begitu telaten melayani suaminya di meja makan. "Sayang, kamu yakin hari ini mau ke kantor?" tanya Fandi. "Yakin mas. Aku juga tidak mual-mual lagi kok," jawab Anggun. "Tapi kerjanya jangan terlalu diforsir ya sayang." "Iya mas. Aku berangkat kerja bareng Sinta dan Sisil ya mas. Nggak boleh kamu istri aku jadi berangkatnya harus sama aku. Lagian mereka itu baru menikah jadi butuh banyak waktu untuk berdua." "Iya juga sih." Anggun dan Fandi melanjutkan sarapan mereka dengan hikmat tanpa bersuara. Selesai sarapan mereka pun berangkat ke kantor. Di tempat lain, Sinta menyiapkan pakaian untuk suaminya. Setelah itu Sinta turun ke bawah untuk menyiapkan sarapan untuk dia dan suami. Walaupun sudah ada pembantu untuk mengerjakan itu semua, tapi Sinta juga ingin suaminya makan masakan buatan dia. Aldi sudah siap dengan pakaian kantor yang disiapkan istrinya tadi. Aldi turun ke bawah untuk ikut sarapan bersama sang istri. "Pagi Hani," mengecup kening istrinya. "Pagi Bi." Sinta melayani suaminya dengan mengambilkan nasi serta lauk buat Aldi. Sinta sangat telaten melayani suaminya. Aldi merasa senang karena pelayanan istrinya itu. Mereka pun menikmati sarapan dengan hikmat. Selesai sarapan, Aldi dan Sinta pun berangkat ke kantor. Tidak jauh berbeda dengan Anggun dan Sinta. Sisil juga melakukan hal yang sama untuk suaminya. Mulai dari menyiapkan pakaian dan sarapan untuk sang suami. "Morning sweetie," mengecup kening sang istri. "Morning opa." Sisil mengambilkan nasi serta lauk untuk sang suami. Sisil melayani suaminya dengan baik. Gio dan Sisil menikmati sarapan mereka dengan hikmat. Setelah sarapan mereka berangkat ke kantor. Dwipangga Group. Anggun dan suaminya sampai di kantor. Fandi merangkul pinggang istrinya dan masuk ke dalam kantor. Saat melewati para karyawan lain seperti biasa mereka akan menundukkan kepala mereka untuk memberi hormat pada pasutri itu. Anggun merasa tidak nyaman dengan itu. "Kamu kenapa sayang? Itu karyawanmu, setiap aku lewat selalu saja menundukkan kepala." "Bagus dong, itu tandanya mereka menghormati kamu sayang." "Iya tapi aku risih mas." "Ya udah biarkan saja mereka itu. Kamu lihat mas aja, jangan pedulikan yang lain." Anggun dan Fandi ikut mengantri di lift karyawan. Karena dia ingin mencoba bagaimana rasanya naik lift karyawan. Kehadiran Fandi di sana sontak membuat para karyawan senang karena CEO tampan mereka ada di sana. Banyak karyawan yang curi-curi pandang pada CEO tampan itu. Tapi Fandi tidak menghiraukan mereka. Fandi hanya fokus pada istrinya. Ting! Pintu lift terbuka, para karyawan belum ada yang berani masuk. Karena tidak ada karyawan yang masuk, Fandi membawa istrinya masuk ke dalam lift. Saat pintu lift mau tertutup, tiba-tiba Cindy dan Lira menerobos masuk ke dalam lift. Karyawan lain kaget melihat Cindy dan Lira masuk ke dalam lift bersama CEO dan istrinya. "Mereka cari mati," kata karyawan A. Pintu lift pun tertutup. Di dalam lift Cindy mencuri-curi pandang pada Fandi. Cindy tidak tahu kalau Fandi CEO mereka. Karena Cindy karyawan baru di perusahaan Fandi. Fandi yang jijik ditatap sama Cindy langsung merangkul pinggang istrinya. Fandi tersenyum kepada istrinya itu. Cindy dan Lira kaget melihat Fandi merangkul pinggang dan tersenyum pada Anggun. Ting! Pintu lift terbuka, Cindy dan Lira keluar dari lift. Begitu juga dengan Anggun dan Fandi. Mereka berjalan ke ruang desain. Sampai di depan pintu ruang kerja istrinya, Fandi memeluk Anggun dan mencium bibir istrinya sekilas. "Mas pergi dulu ya. Ingat kerjanya jangan terlalu diforsir." "Iya mas. Mas ke ruangan dulu ya. Love you my wife. Love you more hubby." Fandi pun pergi dari ruang kerja istrinya.
Setelah suaminya pergi, Anggun pun masuk ke dalam ruangannya. Anggun berjalan menuju meja kerjanya. Tak berapa lama kedua sahabat Anggun datang. "Tumben kalian telat datang," kata Anggun. "Bukan kita yang telat tapi lo yang datangnya kecepatan," ucap Sinta. "Makan siang nanti kita makan bakso Kang Mamat yuk," kata Sisil. "Kerja aja belum udah ngomongin makan aja iyo Sil," ucap Sinta. "Gue setuju ide iyo Sil, sekalian kita ajak laki kita ke sana," ucap Anggun. "Setuju, sekarang kita kerja dulu," kata Sinta. Mereka pun memulai pekerjaan mereka supaya bisa makan siang bersama suami mereka. Di ruang CEO, Fandi sedang memeriksa dokumen kerjasama yang diajukan perusahaan Sinar Jaya Group. Fandi melihat dengan detail isi dokumen itu. Fandi mencari info tentang perusahaan Sinar Jaya Group. Jari jemari Fandi sangat lihai memainkan setiap tombol di keyboard komputernya. Kening Fandi tiba-tiba berkerut saat melihat informasi yang ada di layar komputernya. Setelah melihat informasi tentang perusahaan Sinar Jaya Group, Fandi menghubungi Aldi. "Al, ke ruangan gue sebentar." Tidak berapa lama Aldi datang. Dia pun masuk ke ruangan Fandi. Aldi duduk di sofa yang ada ruangan itu. "Ada apa lo manggil gue ke ruangan lo? Siapa yang menerima dokumen kerja sama dengan perusahaan Sinar Jaya?" "Gue. Dokumen itu dibawa sama sekretarisnya." "Lo nggak selidiki dulu perusahaan itu?" "Belum sempat. Kemarin kan gue honeymoon." "Emang ada masalah dengan perusahaan itu?" "Nggak juga. Tapi gue lihat di sini banyak investor yang menarik modal mereka kembali." "Apa alasan mereka menarik modal mereka?" tanya Aldi. "Gue juga nggak tahu pasti sih. Tapi di sini gue lihat alasan investor itu menarik modal mereka karena nggak puas dengan hasil kerja perusahaan Sinar Jaya." "Kok bisa? Bukankah hasil kerja perusahaan mereka bagus?" "Bagus. Gue rasa ada orang yang mau bikin perusahaan itu bangkrut," kata Fandi. "Terus apa yang bakal iyo lakuin?" tanya Aldi. "Gue tahu kinerja orang-orang di perusahaan itu dan gue nggak tega melihat banyak karyawan yang akan berhenti bekerja gara-gara ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi terima tawaran kerja samanya." "Siap bos." Aldi benar-benar beruntung mempunyai sahabat seperti Fandi. Walaupun temannya itu terlihat seperti cowok yang arogan, tetapi hatinya baik, bahkan terlalu baik. Dia teman serta sahabat terbaik yang dimiliki Aldi dan Gio. Itulah yang Aldi rasakan selama kenal dan bersahabat dengan seorang Fandi Putra Dwipangga. "Al, istri lo udah hamil belum?" "Ya belum lah, lagian gue nikahnya baru 1 minggu." "Kenapa?" "Nggak apa-apa. Istri gue ngidamnya aneh-aneh terus." "Aneh-aneh gimana maksud lo?" "Beberapa hari yang lalu gue disuruh pakai daster ke pasar sama dia." Aldi menahan tawanya mendengar ucapan Fandi. "Terus lo pakai dasternya?" "Gue pakelah." Sontak tawa Aldi pun pecah mendengar ucapan Fandi. "Nggak kebayang gue kalau seorang cowok datar kayak lo pakai daster." "Sialan, lo bilang gue datar. Lo aja yang bilang gitu, tapi ibuk-ibuk di sana bilang gue cantik. Gue harus kasih penghargaan buat istri iyo. Karena cuma dia yang bisa bikin harga diri iyo jatuh." "Lo emang benar Al, cuma dia yang bisa bikin gue kayak gitu." "Ya udah, gue mau balik ke ruangan gue dulu." "Iya, gue juga mau lanjutin pekerjaan gue." Aldi berlalu pergi meninggalkan ruangan Fandi dan balik ke ruangannya. Setelah Aldi pergi, Fandi pun melanjutkan kerjaannya kembali. Chapter 126. Jam makan siang. Anggun dan kedua sahabatnya menunggu suami mereka di parkiran. Karena mereka akan pergi makan bakso Kang Mamat. Tak berapa lama 3 lelaki tampan itu pun datang. "Lama banget sih kalian," kata Sinta. "Fandi nih Hani pakai acara ke toilet dulu," kata Aldi. "Enak aja lo nyalahin gue." "Giono yang bikin lama," ucap Fandi. "Lah kok jadi gue sih Van," kata Gio. "Sudah-sudah kalian bertiga sama-sama salah.
Buruan berangkat baby, gue udah lapar dari tadi nih karena nunggu kalian. Ucap Anggun. Mereka semua masuk ke dalam mobil Fandi. Karena takut diamuk singa yang lagi hamil. Fandi melajukan mobilnya menuju tempat Kang Mamat. Sil entar malam ke bioskop yuk, kata Anggun. Yuk, kita kan udah lama nggak pergi nonton, kata Sisil. Para suami ikut nggak Gun, kata Sinta. Nggak, kita pergi bertiga aja, kata Anggun. Kok gitu sayang, mas kan pengen nonton juga, ucap Fandi. Dedek bayi cuma mau nonton sama ontinya, kata Anggun. Cek. Selalu anak gue yang dijadikan alasan. Tapi nggak apa-apa, Dedi akan ikut sembunyi-sembunyi. Tidak terasa mobil Fandi pun sampai di tempat penjual bakso. Fandi memarkirkan mobilnya dengan baik. Mereka pun turun dari dalam mobil. Siang hari suasana di warung Kang Mamat sangat ramai, jadi mereka tidak kebagian tempat duduk. Penuh Gun, ucap Sinta. Tenang aja, kata Anggun. Anggun berjalan menghampiri Kang Mamat. Kang, ada tikar nggak? Ada Neng. Kang Mamat mengambil tikar dan memberikan tikar itu pada Anggun. Pinjam dulu ya Kang. Iya Neng. Anggun menggelar tikarnya di bawah pohon besar yang ada di dekat sana. Guys sini, panggil Anggun. Fandi dan yang lain pun duduk di atas tikar yang sudah digelar Anggun tadi. Sinta memesan bakso dan minuman dingin buat mereka berenam. Sambil menunggu pesanan datang, mereka pun mengobrol-ngobrol ringan. Entar malam kita buntutin mereka ke bioskop, bisik Fandi. Setuju, kata Aldi. Apa yang setuju, kata Gio. Gue sama Fandi mau buntutin istri-istri kita nonton. Lo mau ikut nggak? Ikut dong, kata Gio. Fandi dan kedua sahabatnya tersenyum jahil karena mereka akan jadi penguntit entar malam. Kita bikin grup yuk biar kita lebih gampang chatnya, kata Sisil. Boleh juga tuh, kata Anggun. Sisil pun membuat grup yang beranggotakan mereka berenam. Grup itu dikasih nama BKC, bukan keluarga cemara. Sisil pun mengirim chat. Sisil, selamat datang di grup BKC guys. Anggun, wow keren nama grupnya, Sil suka lu. Sinta, makan dulu entar lanjut lagi. Anggun menyimpan HP-nya dan mulai memakan bakso pesanan dia tadi. Anggun menambahkan cabai ke dalam baksonya. Sayang cabenya jangan banyak-banyak entar sakit perut, kata Fandi. Hihimm. Fandi sedikit ngeri melihat kuah bakso milik istrinya yang merah karena cabai. Fandi mengambil tisu dan menghapus keringat di wajah istrinya. Makasih mas. Apa itu nggak pedas sayang? Nggak kok, ini malah kurang pedas. Apa? Dia bilang kurang pedas, kuah bakso yang udah merah kayak darah gitu masih kurang pedas. Mungkin itu karena ngidam juga kali ya. 2 mangkok bakso pun sudah berpindah ke dalam perut Anggun. Tapi perutnya masih belum kenyang. Anggun melihat bakso suaminya masih banyak. Mas, iya sayang. Baksonya buat aku boleh nggak? Tanya Anggun. Boleh, jawab Fandi sambil memberikan bakso miliknya. Makasih mas. Fandi hanya tersenyum melihat nafsu makan istrinya itu. Mungkin karena Anggun sedang hamil jadi nafsu makannya lebih banyak dari biasanya. Selesai makan, Anggun memanggil Kang Mamat untuk menghitung semua pesanan mereka. Tak lama Kang Mamat pun datang. Kang, berapa semuanya? Tanya Anggun. 175.000 aja Neng. Mas bayar ya, kata Anggun pada suaminya. Fandi mengambil 2 lembar uang pecahan 100.000 dari dompetnya dan memberikan kepada istrinya. Nih Kang, uangnya kembaliannya buat Akang aja, kata Anggun sambil memberikan uang 200.000. Terima kasih Neng. Sama-sama Kang. Neng Sinta dan Neng Sisil kenalkan atuh sama Akang suaminya. Oh iya lupa Kang. Kenalin bi ini Kang Mamat, kata Sinta pada suaminya. Aldi, Mamat. Sisil pun mengenalkan Gio pada Kang Mamat. Mereka pun saling berkenalan. Sama suami Anggun nggak mau kenalan Kang, ucap Anggun. Kalau sama suami Neng Anggun teh Akang sudah kenal.
Mana tahu Akang mau kenalan lagi. Emang Akang masih ingat nama suami Anggun? Masih atuh Neng. Siapa? Tanya Anggun. Den Pandi, jawab Kang Mamat. Sontak Anggun dan yang lainnya ketawa karena mendengar jawaban Kang Mamat. Fandi Kang bukan Pandi, kata Anggun. Iya Akang juga mau bilang begitu tapi susah bilangnya. Nggak apa-apa Kang. Kalau gitu kita pamit dulu ya, salam buat istri sama anak Akang, kata Anggun. Iya Neng, nanti Akang sampaikan. Mereka pun pergi berlalu meninggalkan warung bakso Kang Mamat. Mereka berjalan menuju parkiran dan masuk ke dalam mobil. Mobil Fandi pun melaju pergi menuju kantornya. Saat di perjalanan menuju kantor Anggun merasa lapar lagi. Fandi menghentikan mobilnya di sebuah minimarket. Anggun turun dari mobil dan masuk ke dalam minimarket. Van, kita kenapa berhenti di sini? Tanya Aldi. Istri gue mau beli cemilan Al, jawab Fandi. Wah kuat makan juga si Anggun, kata Gio. Anggun kan lagi hamil jadi wajar dia sering lapar, kata Sisil. Anggun pun datang dengan menenteng kantong kresek di tangannya. Fandi pun melajukan mobilnya kembali menuju perusahaannya. Malam hari. Seperti janji ketiga cewek cantik itu tadi siang kalau mereka akan pergi ke bioskop. Anggun sudah siap dengan memakai baju kaos warna putih. Gaya Anggun malam ini sangat sederhana tapi tidak mengurangi kadar kecantikannya. Anggun berjalan menuruni tangganya. Di ruang tamu Fandi dan kedua sahabatnya sedang membahas rencana untuk menguntit para istri mereka. Saat mendengar ada langkah kaki mereka pun menghentikan obrolan mereka. Anggun menyandarkan tubuhnya ke dinding. Fandi terpesona melihat kecantikan istrinya itu. Walaupun istrinya hanya memakai make up yang tipis itu tidak mengurangi kadar kecantikan istrinya. Istri Mas cantik sekali, puji Fandi sambil berjalan menghampiri istrinya itu. Mas juga tampan hari ini, puji balik Anggun. Tumben mereka kesini? Tanya Anggun. Iya mereka boring di rumah jadi main kesini. Sekalian nemenin aku di rumah, jawab Fandi. Sinta dan Sisil pun datang menjemput Anggun. Aku pergi dulu ya Mas, assalamualaikum, ucap Anggun sambil mencium punggung tangan suaminya. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan sayang. Anggun masuk ke dalam mobil Sinta. Mobil Sinta pun pergi meninggalkan rumah mewah itu. Setelah mobil Sinta sudah tak terlihat lagi, Aldi pun mengambil mobilnya. Aksi menguntit istri pun dimulai. Mobil Sinta pun sampai di sebuah mall terbesar di kota itu. Tiga istri cantik itu pun keluar dari dalam mobil. Mereka berjalan memasuki mall itu. Semua mata tertuju pada ketiga cewek cantik itu. Tapi mereka tidak ambil pusing. Mereka tetap berjalan menuju gedung bioskop. Mobil Aldi sampai di parkiran mall terbesar di kota itu. Aldi memarkirkan mobilnya tidak jauh dari mobil sang istri. Ketiga suami tampan itu pun keluar dari dalam mobil. Mereka bertiga berjalan memasuki mall tersebut. Tak jauh berbeda dari istri mereka, ketiga suami tampan itu pun mendapatkan tatapan nakal dari pengunjung terutama mata para cewek-cewek. Misi menguntit dimulai, kata ketiga suami tampan itu. Fandi memakai masker dan kacamata hitamnya agar tidak dikenali sang istri dan mempermudah dia untuk menguntit istrinya. Aldi juga memakai maskernya tapi Aldi lupa membawa kacamatanya. Gio juga memakai masker sambil mendengarkan musik lewat headsetnya. Ketiga suami tampan itu berjalan ke gedung bioskop menyusul istri mereka. Mereka pun sampai di depan pintu bioskop. Ketiga suami tampan itu melihat istri mereka sedang mengantri. Ketiga suami tampan itu pun ikut masuk ke antrian. Pintu bioskop pun terbuka. Ketiga cewek cantik itu pun masuk diikuti para ketiga cowok tampan itu. Anggun dan kedua sahabatnya duduk di kursi yang ada di tiket mereka. Fandi dan kedua sahabatnya duduk di seberang kursi istrinya. Film pun mulai diputar di layar besar yang ada di depan mereka. Saat film sedang berlangsung Fandi sibuk memandang wajah istrinya. Anggun sadar ada orang yang menatapnya dari tadi.
Anggun menoleh ke arah Fandi. Saat istrinya melihat ke arahnya, Fandi memalingkan wajahnya. Cowok itu kenapa liatin gue terus sih? Gerutu Anggun. Lo kenapa? Tanya Sinta. Itu cowok yang pakai baju kaos warna putih dari tadi liatin gue mulu, kesal Anggun. Udah biarin aja, kata Sinta. Anggun pun melanjutkan acara nontonnya. Baru beberapa menit Anggun melihat layar besar yang ada di depannya. Anggun melihat Fandi melihat ke arah lagi. Anggun pun berjalan menghampiri suaminya itu. Sebelum Anggun sampai, Fandi lebih dulu pergi dan mengajak kedua sahabatnya. Wajah cowok itu kok familiar banget, gumam Anggun. Anggun mengejar ketiga cowok tampan itu. Sampai di pintu bioskop. Tunggu. Sontak Fandi dan kedua sahabatnya menghentikan langkah mereka. Mampus gue. Kalau ketahuan bisa gawat. Saat Anggun berjalan menghampiri ketiga cowok tampan itu, Anggun mencium aroma parfum yang sangat dia kenal. Mas. Dek. Fandi tidak tahu lagi harus gimana. Tapi Fandi tidak ingin istrinya tahu kalau dia menguntit. Fandi mencari akal tapi otaknya seperti tidak bekerja saat ini. Akhirnya Fandi pun menyerah. Sayang. Jadi ini beneran kamu mas, sambil memeluk suaminya. Fandi kaget karena mendapatkan pelukan dari istrinya. Dia pikir istrinya akan marah dan memberikan ceramah panjang lebar. Ternyata dia salah, istrinya memeluknya. Fandi membalas pelukan istrinya itu. Misi menguntit pun gagal. Chapter 127. Sinta dan Sisil menghampiri Anggun yang sedang berpelukan dengan seorang cowok di depan pintu bioskop. Sinta dan Sisil kaget melihat dua orang pria di samping Fandi. "Bi," ucap Sinta sambil membuka masker yang dipakai Aldi. "Opa," ucap Sisil sambil membuka masker yang dipakai Gio. Aldi dan Gio tersenyum kikuk karena ketahuan sama istri mereka. "Kalian menguntit?" tanya Sinta. "Enggak. Kita cuma nonton," jawab Aldi. "Kalau mau nonton kenapa harus pakai masker," kata Sisil. "Kita takut dilirik sama cewek-cewek nakal." "Secara kan suami kalian ini tampan," ucap Aldi. "Cek. Alasan bilang aja kalian mau nguntit kita," ucap Sinta. "Fan udah dong peluk-pelukannya. Kita keluar yuk," kata Aldi. Fandi melepaskan pelukannya dari sang istri. Kemudian Fandi menggandeng tangan istrinya keluar dari bioskop diikuti sama kedua sahabatnya. "Gagal deh acara nonton kami gara-gara kalian," kata Sisil. "Iya mengganggu saja," tutur Sinta. "Terus kita mau ngapain lagi nih?" tanya Sisil. "Pulang," jawab Aldi. "Kok pulang sih?" kata Sinta. "Anggun dan Fandi hanya jadi pendengar yang baik." "Iya karena besok kita kerja," kata Aldi. "Kalau mau nonton pas hari weekend aja," kata Gio. "Sekarang kita pulang," kata Aldi. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Walaupun Sinta dan Sisil masih kesal tapi mereka tetap mengikuti suami mereka pulang. Pagi hari. Fandi bangun dari tidurnya dan buru-buru menuju kamar mandi. Anggun heran melihat suaminya yang buru-buru pergi ke kamar mandi. Kenapa dia buru-buru gitu, seperti dikejar setan aja. Anggun merapikan tempat tidur dan mengganti spray yang lama dengan yang baru. Selesai merapikan tempat tidurnya, Anggun turun ke bawah untuk memasak sarapan untuk suaminya. Sampai di dapur, Anggun menyiapkan bumbu untuk nasi gorengnya. Ya, hari ini Anggun akan membuat nasi goreng untuk sarapan mereka. Big Mirna baru bangun tidur. Big Mirna melihat nonanya pagi-pagi sudah berada di dapur untuk memasak. Big Mirna jadi tak enak hati. "Nona kenapa pagi-pagi sudah berada di dapur?" "Aku mau bikin nasi goreng buat Mas Fandi Big." "Nona kan bisa suruh Bibik bikininnya." "Nggak apa-apa Big, lagian ini cuma nasi goreng kok. Ada yang bisa Bibik bantu Non." "Makasih Big, tolong taruh ke piring dan tata di meja makan ya Big." Anggun mau ke kamar dulu. "Iya Nona." Anggun berlalu pergi ke kamarnya untuk membersihkan dirinya yang udah lengket karena keringat abis masak tadi. Anggun membuka pintu kamarnya.
Saat pintu kamar sudah terbuka, Anggun melihat suaminya sudah tampan dan rapi dengan pakaian kantornya. Anggun mengambil handuk dan berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sampai di kamar mandi Anggun masuk ke dalam bathtub dan merendamkan tubuhnya. Anggun keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju walk-in closet untuk memakai pakaiannya. Anggun keluar dengan pakaian kantornya. Fandi tersenyum ke arah istrinya itu. Walaupun sedang berbadan dua tapi istrinya itu tetap mempesona. Fandi menghampiri istrinya. "Pesonamu mengalihkan duniaku," ucap Fandi. "Cek. Pagi-pagi udah gombal kamu mas." "Itu bukan gombal sayang tapi lagi merayu." "Sama saja." Fandi memeluk istrinya menyalurkan perasaannya kepada sang istri. Anggun membalas pelukan suaminya. "Sampai kapan mau berpelukannya? Entar telat ke kantor loh." Fandi melepaskan pelukannya. "Yuk turun kita sarapan," kata Anggun. Anggun berjalan keluar kamar sambil menggandeng tangan sang suami. Mereka berjalan menuruni tangga. Big Mirna tersenyum melihat tuan dan nona mudanya jalan bergandengan tangan. Big Mirna ikut bahagia melihat nona dan tuannya yang selalu rukun. Sampai di meja makan seperti biasa Anggun mengambilkan nasi goreng yang dia buat tadi. Fandi menikmati suapan demi suapan nasi gorengnya. Satu piring nasi goreng pun habis tak bersisa. Anggun tersenyum bahagia melihat piring suaminya sudah kosong. Itu artinya suaminya suka dengan nasi goreng buatannya. Selesai makan Anggun membawa piring kotor dan mencuci bersih piring itu. "Sayang entar ke kantor sama Sinta dan Sisil aja ya. Soalnya mas mau ketemu klien pagi ini sama Aldi juga." "HMMM." Fandi mengantarkan istrinya ke rumah Sinta sekalian dia menjemput Aldi. Sampai di depan pintu gerbang rumah Aldi, Fandi membunyikan klakson mobilnya. Satpam membuka pintu gerbang. Mobil Fandi melaju masuk ke dalam rumah Aldi. Fandi memarkirkan mobilnya di sebelah mobil Aldi. Ting nong. Biksum membukakan pintu buat tamu nyonyanya. "Assalamualaikum Bik," ucap Anggun. "Waalaikumsalam. Silakan masuk nona, tuan." Anggun dan Fandi masuk ke dalam dan duduk di sofa ruang tamu. Tak berapa lama Sinta dan Aldi datang. "Udah lama bro datangnya?" tanya Aldi. "Baru datang," jawab Fandi. "Mau langsung berangkat atau minum kopi dulu?" tawar Aldi. "Berangkat aja." Fandi dan Aldi berpamitan pada istri mereka. "Sayang mas berangkat dulu. Hati-hati ya mas. Sin tolong jaga istri gue ya," kata Fandi. "Pasti kok Fan," ucap Sinta. Setelah berpamitan dengan istri mereka, Fandi dan Aldi pun masuk ke dalam mobil. Mobil Fandi pun melaju pergi meninggalkan kediaman Aldi. Mobil Aldi melaju dengan sangat lancar karena pagi itu belum banyak kendaraan berlalu lalang. Mobil Fandi pun sampai di sebuah restoran. Fandi memarkirkan mobilnya. Fandi dan Aldi pun turun dari mobil dan masuk ke dalam restoran. Pelayan restoran mengantarkan Fandi dan Aldi ke ruangan VIP yang ada di restoran itu. "Maaf telah membuat Anda menunggu," kata Fandi. "Nggak masalah tuan. Kami juga baru nyampe," kata Ronald. Fandi dan Aldi duduk berseberangan dengan Ronald dan sekretarisnya. "Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuan karena sudah mau kerja sama dengan perusahaan saya." "Sama-sama Pak. Saya mau menerima kerja sama ini karena saya yakin perusahaan Pak Ronald mampu melakukannya," tutur Fandi. Mereka pun membahas proyek kerja sama yang akan dilakukan oleh kedua perusahaan itu. Fandi dan Aldi menyimak poin-poin yang disampaikan oleh Ronald dan keuntungan apa yang akan dia berikan untuk perusahaan Fandi. Setelah semuanya disampaikan dan Fandi juga mengerti dan cukup puas dengan poin-poin yang disampaikan Ronald tadi, Fandi menandatangani dokumen kerja samanya. "Apa Anda tidak takut bekerja sama dengan perusahaan yang mau bangkrut Tuan?" tanya Ronald. "Tidak. Anda cukup membuktikan kemampuan perusahaan Anda dan saya yakin setelah ini para investor akan menanamkan modal kembali ke perusahaan Anda," kata Fandi panjang lebar.
Sekali lagi terima kasih Tuan. Saya pasti akan membuktikan kepada Anda kalau perusahaan saya mampu, kata Ronald. Bagus, saya suka semangat Anda. Kalau tidak ada yang mau dibahas lagi saya mau pamit undur diri dulu, kata Fandi. Saya rasa sudah tidak ada Tuan, ucap Ronald. Mereka pun saling bersalaman. Fandi dan Aldi pun berlalu pergi meninggalkan ruang VIP restoran itu dan pergi ke parkiran. Aldi melajukan mobilnya menuju perusahaan Dwi Pangga Group. Van, apa benar adek lo pacaran sama Marco? Tanya Aldi. Nggak tahu juga sih Al. Karena yang gue lihat cuma adek gue yang suka sama Marco, jawab Fandi. Masa sih? Tapi gue lihat Marco juga punya rasa sama Vanya. Entahlah Al. Gue takutnya Marco masih menyimpan perasaan buat istri gue. Maksud iyo Marco suka sama Anggun. Ngaco lo, mana mungkin dia suka sama istri lo. Kalau lo nggak percaya ya udah. Jangan tanya-tanya lagi. Cie elah, ngambekan banget lo jadi cowok. Iya, gue lagi sensitif sekarang. Cek. Dasar es balok muka datar. Apa lo bilang es balok? Kagak, lo salah dengar kali. Berani iyo bilang gue kayak gitu lagi. Gue potong gaji lo 50%. Wah, benar-benar bos nggak ada akhlak lo. Suka banget menindas karyawan. Fandi tersenyum penuh kemenangan karena berhasil membuat Aldi kesal.